Oke, hari ini kita akan bahas salah satu perebutan gelar juara paling dramatis di Eropa. Tapi dengerin ya, di balik semua drama ini, cerita yang sesungguhnya itu, wah, bukan seperti yang kalian bayangkan. Jadi, semua ini intinya berpusat pada satu momen. Satu gol di detik-detik akhir pertandingan, yang harusnya mengubah segalanya. Taruhannya gede banget. Ini derby kota Lisbon yang panas, dengan mimpi gelar juara di ujung tanduk. Tapi, ini nih yang menarik. Di balik semua ketegangan di lapangan hijau ini, ada sebuah fakta, sebuah statistik yang bakal bikin kalian kaget. Karena cerita yang sebenarnya itu terjadi bukan di bawah sorot lampu stadion, tapi justru tersembunyi di dalam data dan angka-angka. Oke, kita langsung aja masuk ke drama di menit-menit terakhir ini. Lokasinya di Lisbon, pertandingan antara Sporting CP melawan rival abadinya Benfica. Suasananya tegang banget, kalian hampir bisa ngerasain tegangnya lewat layar. Kronologinya bener-bener gila. Sporting berhasil nyamain kedudukan, terus masuk menit ke-91, stadion meledak. Rafael Nel cetak gol, mereka pikir mereka udah ngunci gelar juara. Tapi kemudian, sunyi. VAR menganulir gol itu karena offset yang tipis banget. Dan seolah-olah itu belum cukup nyakitin, 2 menit kemudian Benfica malah nyerang balik dan Rafa nyundul bola kemenangan. Dari euforia ke patah hati cuma dalam hitungan detik. Bener-bener gila. Logikanya, setelah kemenangan seheboh itu, Benfica langsung balik dong ke jalur perebutan gelar, iya kan? Mereka baru aja ngalahin rival terberat mereka dengan cara yang paling dramatis. Nah, disinilah ceritanya jadi aneh. Kenyataannya jauh beda. Lihat deh data probabilitas ini. Kemenangan heroik Benfica itu, secara statistik, hampir nggak ada artinya sama sekali buat peluang juara mereka. Kurang dari 1%. Jadi cerita utamanya bukan soal kebangkitan Benfica, tapi soal pertarungan antara Porto dan Sporting. Oke, biar kita benar-benar ngerti nih apa yang sebenarnya terjadi, kita harus kenalan dulu sama 3 pemeran utama dalam drama ini. Masing-masing punya takdir yang beda banget. Tabel ini ngejelasin semuanya ya. Porto itu si pemimpin, nyaman banget di puncak dengan peluang 95%. Sporting jadi penantang yang lagi babak belur, tapi masih punya harapan tipis 5%. Terus Benfica? Dengan peluang di bawah 1%, mereka bukan lagi penantang, tapi jadi sesuatu yang lain. Masing-masing klub sekarang punya peran yang sangat berbeda. Pertama, ada Porto. Mereka ini kayak silent leadernya di drama pembuka kita tadi. Mereka nggak terlibat di derby Lisbon, tapi justru merekalah yang paling diuntungkan. Dengan keunggulan poin yang lumayan jauh, nasib mereka ada di tangan mereka sendiri. Simple, menang terus, dan gelar juara pasti jadi milik mereka. Lalu, ada Sporting. Nah, ini dia si penantang yang baru aja terluka parah. Kalah di derby itu bukan cuma soal kehilangan 3 poin loh, tapi soal pukulan mental. Peluang 5% itu rasanya tipis banget dan mereka tahu mereka sama sekali nggak boleh bikin kesalahan lagi. Dan jalan mereka buat mempertahankan peluang 5% itu, wah gila-gilaan beratnya. Lihat aja jadwal brutal yang harus mereka hadapi, yang disebut siklus api. Pertandingan-pertandingan besar di 3 kompetisi berbeda lawan tim-tim terkuat. Ini rintangan yang luar biasa berat. Tapi mereka punya satu harapan besar, yaitu kembalinya Giovanni Quenda, pemain sayap remaja yang super berbakat. Sebelum cedera, dia terlibat langsung dalam 13 gol. Kembalinya dia di momen paling kritis ini bisa jadi pembeda yang mereka butuhin banget buat ngelewatin siklus api itu. Dan yang terakhir, Benfica. Meskipun peluang juara mereka udah habis, peran mereka di cerita ini masih penting banget. Mereka sekarang adalah sang pengacau atau spoiler. Mereka mungkin nggak bisa juara, tapi mereka jelas bisa menentukan siapa yang gagal juara. Apalagi pelatihnya Jose Mourinho. Jangan harap mereka bakal main santai. Kutipan ini nunjukin banget mentalitasnya. Walaupun musim ini mengecewakan, dia tetap komit. Ini tim yang punya harga diri tinggi dan bakal berjuang di setiap pertandingan. Yang mana, ini jadi kabar buruk banget buat Porto dan Sporting yang masih harus ketemu mereka. Nah, peran pengacau ini jadi makin berbahaya karena satu faktor kunci. Ada aturan unik di Liga Portugal yang bikin setiap pertandingan antara tim-tim besar ini jadi jauh lebih penting daripada sekedar 3 poin biasa. Oke, jadi ini poin paling pentingnya. Aturan head-to-head. Beda dari kebanyakan liga lain yang pakai selisih gol, di Portugal yang dihitung duluan itu hasil pertandingan kalian lawan rival langsung. Artinya, walaupun nanti poin Sporting sama dengan Porto, mereka tetap bisa kalah juara kalau rekor pertemuan mereka lebih jelek. Ini benar-benar mengubah semua perhitungan. Urutannya spesifik banget.
Pertama, dilihat poin dari pertemuan langsung. Terus, selisih gol di pertandingan itu. Bahkan sampai gol tandang juga dihitung. Selisih gol semusim itu baru jadi pertimbangan keempat. Makanya, kalah dari rival itu sakitnya double. Jadi kita udah punya semua kepingan puzzle-nya nih. Ada pemimpin yang tenang, penantang yang lagi babak belur, si pengacau yang super berbahaya, plus aturan head-to-head yang bikin pusing. Panggung buat babak akhir yang super kacau ini udah siap. Intinya begini, buat Porto, misinya simpel. Menangin semua sisa laga, selesai, mereka juara. Tapi buat Sporting, wah, ceritanya jauh lebih rumit. Mereka bukan cuma harus sempurna, tapi mereka juga butuh bantuan. Mereka butuh Porto kepleset di sisa pertandingan. Susah banget. Nah, pertanyaannya sekarang, di tengah semua drama, statistik, dan aturan yang unik ini, siapa yang punya mental paling kuat untuk bertahan sampai akhir? Cerita ini masih jauh dari selesai, dan babak terakhirnya dijamin bakal jadi tontonan yang nggak boleh dilewatkan.